Seringkali, apa yang kita lihat di layar kaca, senyum yang merekah di atas panggung megah, hanyalah sebuah sampul buku yang indah. Namun, kita tidak pernah benar-benar tahu seberapa berat bab-bab kehidupan yang sedang dibaca oleh sang tokoh utama di dalamnya. Raisa Andriana. Nama ini bukan sekedar penyanyi, dia adalah simbol. Simbol kecantikan, simbol kesuksesan, dan pernah menjadi simbol patah hati nasional saat ia menikah. Namun hari ini, di penghujung tahun 2025, Raisa menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam, ketedaran seorang wanita yang diuji bertubi-tubi. Bayangkan teman-teman, bagaimana rasanya harus berdiri di ruang sidang untuk mengakhiri rumah tangga yang dibangun selama bertahun-tahun, tepat di saat tanah makam ibunda tercinta masih basah. Hari ini, kita tidak akan bergosip, kita akan menyelami kisah ini dengan hati. Dari desas-desus yang sempat dianggap angin lalu hingga fakta persidangan terbaru di awal Desember ini. Kita akan melihat bagaimana seorang Raisa berdiri tegak di tengah dua badai besar sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan hati yang tenang. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang cukup dalam ini, saya ingin menyapa teman-teman semua. Coba absen dulu di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota atau daerah mana? Saya ingin tahu seberapa luas keluarga online kita hari ini. Yuk, tulis di bawah. Dan sebagai bentuk rasa syukur dan doa kita agar segala urusan dipermudah, mari kita luangkan detik ini untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau menyertai kita semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Mari kita putar waktu sejenak ke belakang. Kita semua ingat tahun 2017, tahun di mana tagar hashtag Hari Patah Hati Nasional menggema di seluruh Indonesia. Pernikahan Raisa dan Hamis Daud saat itu dianggap sebagai fairy tale wedding, pangeran tampan bertemu putri cantik, sempurna. Tahun-tahun berlalu, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran putri kecil mereka, Zalina. Di media sosial, kita disuguhkan potret keluarga harmonis. Hamis yang terlihat sebagai ayah penyayang dan Raisa yang menjelma menjadi ibu yang lembut. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik foto-foto estetik itu, ada fondasi yang mungkin sedang digerogoti masalah pelik. Namun, namanya rumah tangga, pasti ada kerikil tajam. Sebelum berita gugatan cerai ini meledak di Oktober 2025, sebenarnya alarm-alarm kecil sudah mulai berbunyi. Netizen yang jeli atau mungkin terlalu kritis mulai menyadari interaksi yang berkurang atau gestur yang berbeda. Tapi, kita semua saat itu memilih untuk berpikir positif. Mungkin mereka hanya sibuk. Memasuki pertengahan 2024 hingga 2025, angin berhembus kencang membawa kabar yang kurang sedap. Disinilah ujian kesabaran Raisa dimulai, jauh sebelum palu hakim diketuk. Ada dua narasi besar yang beredar di publik, yang mau tidak mau, suka tidak suka menjadi konsumsi liar. Pertama, isu finansial. Beberapa kabar menyebutkan adanya masalah di perusahaan yang dikelola Hamis terkait isu gaji karyawan dan stabilitas bisnis. Bagi sebuah rumah tangga, stabilitas ekonomi adalah salah satu pilar. Jika pilar ini goyang, tentu guncangannya akan terasa hingga ke meja makan. Kedua, dan ini yang paling menyakitkan jika benar, adalah rumor orang ketiga. Teman-teman pasti pernah mendengar desas-desus tentang aktivitas di Bali, istilah-istilah kasar yang dilemparkan netizen kepada Hamis. Tapi, di sini saya ingin menekankan satu hal penting. Mari kita bersikap adil. Hamis Daud, melalui perwakilannya, telah membantah tegas rumor perselingkuhan atau isu Open BO yang sempat viral tersebut. Dia menyatakan bahwa hubungannya dengan wanita yang diisukan hanyalah sebatas pertemanan. Sebagai penonton yang bijak, kita harus memegang asas praduga tak bersalah. Kita tidak boleh menghakimi seseorang hanya berdasarkan katanya dan katanya. Namun, tidak bisa dipungkiri, asap tidak mungkin muncul tanpa ada api. Entah apinya besar atau kecil,
Rumor ini pasti memberikan tekanan psikologis yang luar biasa bagi Raisa sebagai seorang istri. Dan akhirnya, bom waktu itu meledak. Akhir Oktober 2025, dunia hiburan tersentak. Raisa Andriana resmi mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Banyak yang bertanya, kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Disinilah letak kedewasaan seorang Raisa. Sampai detik naskah ini dibuat, Raisa memilih bungkam soal alasan spesifik perceraiannya. Dia menutup rapat aib rumah tangganya. Dia tidak membuat story galau yang menyudutkan suami. Dia tidak tampil di podcast untuk menjelekkan ayah dari anaknya. Dia memilih jalur hukum yang sunyi. Pihak pengadilan pun menyatakan bahwa materi gugatan bersifat tertutup, private. Namun, satu hal yang pasti, Raisa menuntut dua hal. Pertama, perpisahan. Kedua, hak asuh mutlak atas Zalina. Tuntutan hak asuh anak ini seolah memberikan sinyal kuat bahwa Raisa ingin memastikan lingkungan tumbuh kembang terbaik bagi putrinya, di bawah pengawasannya langsung. Teman-teman, jika kalian berpikir gugatan cerai adalah puncak kesedihan Raisa, kalian salah. Tuhan ternyata punya skenario lain untuk menguji kekuatan hambanya yang satu ini. Di tengah proses hukum yang melelahkan, di saat Raisa harus bolak-balik berkonsultasi dengan pengacara, kabar duka itu datang. Akhir November 2025, ibunda tercinta Raisa, Ibu Ria Mariati, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa setelah berjuang melawan sakit. Coba posisikan diri kalian di sepatu Raisa. Rumah tangga yang sedang di ujung tanduk, status istri yang akan segera lepas, dan kini, tempat ia bersandar, cinta pertamanya, ibunya sendiri, pergi untuk selamanya. Ini adalah pukulan ganda, double hit, yang mungkin bagi sebagian orang akan membuat mereka hancur berkeping-keping. Tapi lihatlah Raisa. Di tengah duka kehilangan ibu, dia tetap harus profesional mengurus urusan persidangan demi masa depan anaknya. Air mata untuk suami yang pergi belum kering, air mata untuk ibu yang wafat harus tumpah. Ini bukan lagi soal selebriti, ini soal ketahanan mental seorang manusia. Kita masuk ke perkembangan paling baru, fakta yang terjadi di awal Desember 2025 ini. Senin, 1 Desember 2025. Sidang lanjutan kembali digelar. Raisa hadir. Ya, dia hadir. Meski mungkin hatinya masih remuk redam pasca pemakaman ibunya, dia melangkahkan kaki ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dia datang membawa saksi-saksi kunci. Siapa saksinya? Bukan orang asing. Saksinya adalah kakak kandungnya sendiri dan pengasuh neni dari Zalina. Kehadiran saksi ini sangat krusial. Mereka adalah orang-orang yang melihat, mendengar, dan merasakan langsung apa yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut sehari-hari. Lalu di mana Hamish? Berdasarkan laporan dari lapangan, Hamish Daud tidak terlihat hadir dalam persidangan tersebut. Ketidakhadiran Hamish ini bisa dimaknai banyak hal dalam hukum. Jika pihak tergugat terus-menerus absen, proses perceraian bisa diputus secara fair stake, putusan tanpa kehadiran tergugat. Artinya, prosesnya bisa lebih cepat. Kuasa hukum Raisa juga sempat memberikan statement yang menarik. Dikatakan bahwa sebenarnya, di balik layar, Raisa dan Hamish sudah sepakat untuk berpisah. Tidak ada drama perebutan harta gonogini yang mencuat ke publik, fokus utamanya hanya satu, anak. Teman-teman, dari kisah Raisa ini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah. Pertama, tentang privasi dan kehormatan. Raisa mengajarkan kita bahwa semarah apapun kita pada pasangan, menjaga aib rumah tangga adalah bentuk kehormatan diri. Dia tidak mengumbar keburukan, dia menyelesaikan masalah pada tempatnya, yaitu di pengadilan, bukan di media sosial. Kedua, tentang ketegaran wanita. Kehilangan ibu dan kehilangan suami di waktu yang hampir bersamaan adalah badai yang dahsyat. Namun, Raisa menunjukkan bahwa seorang ibu akan melakukan apa saja demi anaknya. Zalina adalah sumber kekuatannya saat ini. Ketiga, kita belajar bahwa tidak ada yang sempurna. Kekayaan, popularitas, dan wajah rupawan tidak menjamin rumah tangga bebas dari ujian. Ujian datang kepada siapa saja yang Tuhan kehendaki untuk naik kelas.
Mari kita doakan yang terbaik. Kita doakan agar proses hukum ini berjalan lancar dan adil. Kita doakan agar almarhumah Ibu Ria Mariati mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dan yang paling penting, kita doakan agar Raisa dan Hamish, meskipun berpisah, tetap bisa menjadi orang tua yang baik bagi Zalina. Karena bagaimanapun, tidak ada yang namanya mantan anak. Bagaimana pendapat kalian, teman-teman? Apakah kalian punya kata-kata semangat untuk Raisa? Atau mungkin ada pengalaman serupa tentang bangkit dari keterpurukan? Tuliskan doa dan dukungan positif kalian di kolom komentar ya. Ingat, komentar yang baik adalah sedekah. Terima kasih sudah menyimak video panjang ini sampai habis. Jangan lupa like jika kalian merasa video ini memberikan informasi yang bermanfaat dan share ke teman-teman kalian. Sekali lagi, mari kita tutup dengan doa. Semoga kita semua dijauhkan dari masalah yang tidak sanggup kita pikul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.